Satu kata untuk buku ini adalah satu kata, satu kalimat sih. Aku melihat Indonesia di sini. Tapi in bad way. Tapi in a bad way. Karena jadi buku ini tuh kan ceritanya tentang seorang perempuan dewasa awal yang tinggal di sebuah negara bernama Suriah, yang mana negaranya itu hancur dari dalam gitu. Jadi ada udah kayak peperangan gitu lah, udah kadang bom, kadang apa luka-luka dan sebagainya gitu. Tapi konfliknya itu awalnya dari kehancuran bangsanya sendiri. Apa ya? Sepahamku sih gitu. Nah, jadi dengan plot atau latar yang seperti itu tuh aku kayak, oh my god, aku kira novel, ternyata kisahku. Gitu. Nah, terus aku membaca buku ini sebenarnya dengan persepsi bias apa namanya? Bahwa buku ini tuh overrated karena sebenarnya kan aku beli buku ini, aku dapat rekomendasi itu dari Rintik Seduh, sana, Paus. Dia tuh bilang buku ini tuh bagus gitu, bagus banget. Nah, terus aku jadi tergiur dan ketika waktunya tiba aku berniat untuk membeli. Tapi sebelum itu, beberapa minggu sebelum itu aku tuh dapet review dari orang di Instagram katanya tuh buku ini overrated karena chapter-chapternya itu nggak menarik selain yang chapter lemonnya doang gitu. Tapi ketika aku baca, walaupun dari awal tuh udah bias itu tadi, tapi ternyata enggak overrated. Buku ini beneran bagus. Karena here's the reason. Anjay. Eh, eh oke, bentar aku mau contekan. Karena kalau tidak mencontek nanti aku lupa. Eh dengan tebal buku segini, 500 lembar, sekitar di persen ke-20 lah aku udah mulai ada ketertarikan untuk membaca karena alur ceritanya mulai menarik. Nah, menurutku di 20% itu adalah range normal sih. Tapi kalau untuk buku tebel ini biasanya aku bakalan dapat di 40-30%an gitu, which is berarti kalau aku dapat di 20% membaca terus aku langsung kayak wah aku tertarik untuk baca buku ini lebih lanjut, itu berarti buku ini kok eye catching sih? Bukan, ya buku ini menarik gitu. Indikator, indikator, indikator aku menentukan buku ini menarik untuk dibaca lebih lanjut itu adalah ketika aku tuh biasanya meluangkan waktu untuk membaca kan. Nah, berarti kan ketika aku meluangkan waktu untuk membaca, berarti mau nggak mau ya baca buku ini. Tapi setelah 20% itu, aku tuh mulai ada drive untuk kapan ya aku lanjut lagi bukunya gitu. Aku mau baca buku ini deh gitu. Walaupun bukan di waktu-waktu yang aku luangkan khusus untuk membaca. Jadi kayak udah mulai kangen baca lagi, udah mulai ada ketertarikan untuk segera membaca lagi gitu. Itu mulai di 20%. Nah, terus kalau di buku ini yang aku notice bahasanya ini tuh menarik menurutku karena ini kan buku internasional ya. Ini terjemahan, apalagi bukan terjemahan Inggris, maksudnya terjemahan dari bahasa lain yang bukan internasional gitu loh. Berarti kan eh, apa ya? Bisa dibilang tuh nggak banyak yang bisa menginterpretasikan atau kalau dipikirinku tuh kayak bahasa yang tidak terkenal diterjemahkan ke bahasa Inggris which is yang internasional dan setelah itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ternyata nggak gitu ding. Whatever. Intinya ini kan buku terjemahan terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, biasanya buku terjemahan ketika diterjemahkan ke Indonesia itu bakalan bahasanya aneh. Bakalan sastranya tuh nggak masuk. Kayak istilah-istilah yang membuat bacaan ini khas, yang membuat bacaan ini menarik itu tuh bakalan hilang karena dia udah diterjemahkan gitu. Which is idiom-idiom atau bahasa-bahasa, pilihan-pilihan kata, perbendaharaan kata yang
ada di bahasa sebelumnya atau bahasa aslinya yang ketika mereka gunakan bahasa itu tuh bakalan bagus ketika diterjemahkan ke Indonesia. Bisa jadi di Indonesia tuh nggak nemu idiom-idiom atau kata-kata bagus yang mirip atau yang sama dengan bahasa aslinya. Jadi menurutku buku translasian itu tricky banget untuk menjadi menarik dari segi tulisan atau dari segi perbendaharaan kata ketika diterjemahkan ke bahasa lain. Tapi buku ini menurutku nggak hilang sih sastranya. Karena apa ya? Kayak eh, kata-kata estetiknya, kata-kata estetik itu tuh bisa tetap nyampe ketika aku baca. Aku nggak tahu apakah ini faktor dari translatornya yang bagus atau dari memang penulisnya yang ketika memilih kata tuh jadi nggak mengandalkan kata-kata bagus di daerah atau di negara mereka, melainkan mengandalkan apa ya? Kok rumus sih? Kok ketemuan sih? Apa sih? Sorry, nggak nemu. Mengandalkan perpaduan kata yang bisa jadi bagus eh, ketika kata itu disatukan meskipun kata-katanya itu nggak estetik gitu. Nah, terus yang bikin aku kaget dari buku ini adalah ternyata ternyata ini buku pertamanya dari penulisnya siapa namanya ini? Siapa namanya? Zulfa Katou. Ternyata ini buku pertamanya dia, which is wow, buku pertamanya bisa sebagus ini, bisa seinternasional ini dan segong ini. Ini luar biasa sih. Cita-citaku banget. Jadi personal. Oke, terus oh ya kembali ke isi buku. Hmm, dia tuh kan di Suriah tadi ya, di Suriah dia kehilangan keluarganya, tapi menarik terus dia tuh kerja di rumah sakit. Jadi dia tuh apoteker, tapi karena kekurangan tenaga ahli, jadi dia merangkap menjadi perawat. Nah, itu em, apa ya? Dari situ aja itu udah kayak wah, miris banget ya gitu. Tapi dia ternyata punya support system yang bikin dia tetap bertahan dan kuat di Suriah itu dengan segala yang ada. Dan dilema utama yang dibahas di di cerita ini adalah antara dia tuh mau mempertahankan dirinya di Suriah dengan kondisi yang itu atau dia pergi ke negara lain gitu dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang dia tuh masih susah. Nah, tapi dia dibantu satu sosok yang mana itu spoiler nggak ya tapi ya intinya gitu plotnya gitu ya. Jadi dilema utamanya itu ada di situ antara dia mau tetap di situ di Suriah atau pergi ke negara lain. Walau which is meskipun meskipun pindah ke negara lain tuh nggak gampang karena perbatasan-perbatasan tuh dijaga ketat banget. Nah, terus menariknya atau um, dengan plot yang seperti itu, masalahnya adalah ternyata dia mengalami PTSD yang di situ tuh memunculkan halusinasi atau semacam itulah, semacam halusinasi delusi waham gitu. Jadi udah sampai dia tuh ada um, gejala-gejala psikotik atau gangguan jiwa. Tapi oh my god, kalau kalau dipikir kata gangguan jiwa tuh bakalan yang kayak, hah berarti orang gila, berarti ceritanya gini. Tapi nih, pinternya penulis menuliskan itu di sini adalah ya gejala-gejala itu tuh nggak bikin dia apa ya nggak bikin ceritanya jadi absurd atau gimana gitu enggak justru semakin plot twist semakin bahkan aku di sini nemu ada dua plot twist sih dua apa satu ya tapi itu plot twist tergong sih ketika tahu bahwa ternyata itu cuma halusinasi waham gitu-gitu eh nggak bakal kerasa kalau apa ya
nggak kerasa absurd lah gitu, nggak kerasa aneh. Meskipun kalau dipikir-pikir, ah kok konfliknya ternyata gangguan jiwa ya, gitu. Bukan konfliknya gangguan jiwa ya, lebih ke settingnya. Ternyata dia ada gangguan jiwa, ada itu, ada permasalahan di dalam dirinya dia. Tapi jadinya seru banget, karena itu yang bakalan berpengaruh besar ke keputusan dia mau pergi ke luar negeri atau enggak. Oh iya, dan di tengah-tengah dia ketemu sama Kinan. Yang ini namanya Salama. Terus dia ketemu sama Kinan dan nggak mau spoiler ah, bagus pokoknya. Bayangin aja dua orang yang sebenarnya mereka tuh buat dijodohin tapi belum jadi. Terus abis itu ketemu lagi di masa yang genting-genting itu. Bayangin mereka menjalin kisah cinta di tengah hiruk pikuk dunia yang sedang tidak baik-baik saja itu. Tapi tenang aja, uh, ini bukan, menurutku esensi buku ini bukan ada di kisah cintanya. Tapi kisah cintanya menarik. Tapi kok banyak tapi sih? Kisah cintanya menarik, tapi alur utamanya atau esensinya bukan ada di situ menurutku ya. Karena aku lebih banyak melihat justru apa ya, dilema Salama dengan dirinya sendiri yang dibahas di buku ini itu dengan latar setting yang seperti itu di negaranya yang penuh dengan itu, kayak kondisi negaranya, terus passionnya dia di pekerjaannya, dan terus cintanya dia sama keluarga, kesetiaan dia ke keluarga, dan perasaan cintanya dia ke laki-laki ini gitu. Jadi 4 hal ini tuh dilema besar banget buat Salama, dan itu menjadi complicated dan dibahas di buku ini gitu. Bagus banget pokoknya. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang bikin unik dari buku ini adalah dia tuh pakai jadi setiap Salama ini anxiety-nya muncul, dia tuh selalu nginget nama bunga dan khasiatnya. Jadi apalagi kalau 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 apa ya? Kalau nggak salah waktu anxiety, waktu panik gitu, dia selalu Daisy Daisy gitu. Khasiatnya untuk ini gitu. Terus dia pernah pusing. Dia karena kekurangan paracetamol gitu kan. Ini nggak apa-apa kan cuplikan sedikit. Kekurangan paracetamol. Dia harus hemat paracetamol. Jadi untuk meredakan pusingnya dia nggak mau minum paracetamol, atau di sini dia nyebutnya Panadol. Tapi dia dengan mengatasi pusingnya itu dengan itu tadi pakai nama-nama bunga, tapi bukan Daisy. Aku lupa bunga apa. Itu unik sih, dan nggak cuma sekali dua kali, sering banget. Jadi ketika ada konflik dalam diri, entah itu kecemasan, panik, atau tadi aku bilang anxiety kok panik sih? Ya, anxiety, kecemasan. Terus ada mungkin fisik-fisik juga. Pokoknya kalau ada simptom-simptom kayak gitu, dia mengatasinya tuh dengan bunga-bunga itu yang ada di pikirannya dia, yang ada di memorinya dia. Jadi ini tuh kayak kerasa banget resiliensinya gitu loh, pertahanan dirinya di tengah kondisi itu. Jadi apa ya? Kalau dibilang tuh kayak buku ini tuh me, membuktikan bahwa kita tuh bisa loh meromantisasi hidup atau menjalani hidup dengan mindful, atau apa ya, hal-hal kecil dalam hidup kita tuh bisa dipakai untuk bertahan hidup gitu. Kayak ya di tengah keterbatasan itu nggak harus pakai Panadol untuk bisa meredakan sakit kepala. Terus di tengah hiruk pikuk dunia yang kayak gitu, nggak perlu jadi settled dulu atau nggak perlu merdeka dulu untuk dia bisa menjalin hubungan um, romantis dengan seorang laki-laki. Banyak lah pokoknya gitu. Terus apa ya? Oh iya, di buku ini tuh ada ilustrasinya. Ada, kasih tau nggak ya? Mungkin di edisi khusus ini kali ya.
Itu ada ilustrasinya. Kayaknya nggak akan aku kasih tahu sih, takut spoiler. Tapi kalau boleh aku nilai, aku agak kurang cocok sih sama ilustrasinya. Soalnya mirip sama AI yang lagi viral sekarang-sekarang ini. Jadi kayak tidak seperti gambaran asli manusia. Walaupun mungkin ini gambaran asli manusia yang pastinya digambarnya sebelum AI ini marak. Nggak tahu lagi ya. Karena ini keluaran terbaru juga. Cuma aku kurang kurang serak aja sih sama ilustrasinya. Kayak kurang nge-vibes gitu loh sama sama tulisannya. Bentar, ini tadi ada kayak kurang nge-vibes gitu sama tulisannya. Kurang apa ya? Kayak gambarnya tuh lebih ke kartun tuh nggak kartun, tapi dia gambarannya tuh terlalu halus untuk nih. Bentar. Aduh, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu setengah aja deh. Tuh kan kelihatan kan? Jadi kayak tidak cocok dengan gambarnya. Itu minusnya sih. Minus buat aku. Terus, oh ya, di edisi baru ini kan ada cerita eksklusif nih. Ada cerita eksklusif. Tapi menurutku kalau misalkan kalian udah punya buku ini dan udah pernah baca, nggak usah tergiur dengan cerita baru ini karena isinya cuma afterlife-nya mereka. Memang sih endingnya tuh nggak yang apa ya, endingnya tuh hampir gantung, tapi nggak gantung juga karena mereka tuh udah dapat definisi kebahagiaan. Cuma emang nggak seperti kebahagiaan yang ada di film-film gitu. Cuma menurutku untuk sebuah novel atau untuk sebuah cerita itu udah cukup sih, karena happy ending kan nggak harus yang dia misalkan kalau di Suriah dia itu hidupnya nggak enak, sengsara, terus ketika dia udah survive dia harus tinggal di istana. Kita kan nggak harus gitu gitu. Dan jadi nah endingnya tuh nggak gitu. Eh, kok spoiler? Tapi intinya endingnya cukup lah menurutku, walaupun bukan yang jadi princess gitu. Enggak. Cuma emang kalau apa ya, kalau nggak bisa puas dengan ending kayak gitu, cerita eksklusif bakalan membantu sih untuk um, mengobati kehausan akan after ending. Tapi jujur nggak nggak sih, nggak. Soalnya emang cerita eksklusifnya cuma untuk obat aja, mengobati kerinduan pembaca terhadap cerita ini. Karena lagi-lagi cerita yang ditampilkan di eksklusif tuh pemeran utamanya dan scene-scene yang kayaknya lebih ke 21 plus deh, whatever ya, gitu ya. Jadi gitu keseluruhan uh, review aku tentang buku ini. Nggak expect nggak expect bakalan ada waham, halusinasi, dan delusi semacamnya itu, apalagi dengan euforia aku sekarang personally yang lagi magang di rumah sakit jiwa. Terus aku pengen baca novel untuk entertain dan ternyata di novel ketemu sama itu lagi. Jadi kayak tapi aku suka karena jadi kayak wah, apa ya, selaras gitu loh dengan kondisi aku sekarang. Ya gitu. Dan menampik review orang yang katanya overrated. Enggak, ini enggak overrated, please kalian harus baca, harus banget, worth it. 500 halaman ini worth it karena esensinya bukan di lemonnya doang, tapi lebih ke dilema hidupnya Salama yang gak semua orang paham gitu. Gitulah intinya. Gitu, next aku mau review buku tipis, tapi see you. Gimana closingnya?